Oke, selamat berjumpa lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan ya dari strategi branch and bound. Di sini penerapannya kita akan lihat pada masalah and queen checker ya, di mana masalah and queen checker ini kita akan diberikan sebuah papan catur. Sebenarnya bukan catur ya, karena jumlah kolom dan barisnya itu tergantung dari besaran nilai yang akan kita gunakan. Jadi and queen checkernya ini, n-nya itu menunjukkan berapa jumlah ratu yang akan kita gunakan. Ya, di sini apabila kita menggunakan n-nya 5, berarti jumlah ratunya ada 5 dengan besaran papan permainannya adalah 5 kali 5. Nah, di sini tantangannya adalah 5 ratu catur tersebut harus ditempatkan sedemikian rupa pada papan permainan 5 kali 5 tersebut, di mana tiap ratu catur tersebut tidak saling mematikan. Sebagaimana kita ketahui, buah catur untuk ratu itu dapat bergerak secara diagonal, vertikal, atau horizontal. Sehingga untuk menempatkan 5 buah ratu catur itu harus disusun sedemikian rupa agar tidak saling mematikan. Nah, di sini kita bahas tentang nilai n sama dengan 4. Berarti ada 4 ratu catur dengan ukuran 4 kali 4 kotak permainan. Ya. Nah, penyelesaiannya ini bisa dengan beberapa cara, tapi dalam hal ini kita lihat untuk penyelesaian dengan strategi branch and bound. Di sini, sebagaimana kita lihat pada video sebelumnya, ya, kita akan membuat ruang solusi kita ya dalam bentuk pohon keputusan ya, pohon solusi. Jadi state space solution kita itu, karena kita memiliki ada 4 kali 4, maka kita akan memiliki juga untuk lapis pertama ada 4 pilihan ya, yaitu kita gunakan berdasarkan ya penyelesaian baris per baris. Bisa juga kita melakukan penyelesaian berdasarkan per kolom, terserah dari sudut pandang yang kita akan selesaikan. Tapi intinya sama, karena bentuk kotak permainannya sendiri itu adalah nilainya sama, 4 kali 4 ya. Jadi pada lapis pertama kita akan melihat ada pilihan baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4 dengan masing-masing not 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita turunkan dari tiap pada baris 1 tadi ya, kita akan menemukan beberapa kemungkinan yang bisa kita tempuh. Misalkan untuk not 2 yaitu baris 1 kolom 1, maka di not 2 itu kita bisa menemukan kemungkinan untuk baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, tidak mungkin lagi ya baris 2 kolom 1, karena kalau baris 2 kolom 1 itu secara otomatis ratu akan saling eliminasi. Jadi tidak mungkin lagi baris 2 kolom 1. Jadi kemungkinannya adalah baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 2 kolom 4 ya. Jadi kalau kita lihat untuk baris untuk
baris 1 kolom 1 ya di not 2, maka kita anggap itu berada di sini ya. Maka secara otomatis kita tidak bisa menggunakan di baris kedua yang ini. Jadi seluruh bagian horizontal dan vertikal serta diagonal itu sebenarnya sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Makanya dari not 2 tersebut, untuk baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 2 di sini itu sudah tidak bisa. Makanya dikasih warna merah. Sehingga yang tersisa adalah baris 2 kolom 3 dan baris 2 kolom 4. Untuk not 3-nya, yaitu di baris 1 kolom 2 di sini, maka kita lihat yang tidak boleh adalah yang ini, dan yang ini. Sehingga yang tersisa sebenarnya adalah cuma yang ini, yang aman. Kalau seandainya kita menggunakan kolom not 3 ini ya, baris 1 kolom 2. Di not 4 di sini, baris 1 kolom 3, maka kita akan lihat yang tidak boleh adalah hanya boleh pada bagian sini. Maka kita lihat baris 2 kolom 1 yang kita perbolehkan. Sementara baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 4 kita merahkan. Sama juga untuk not 5 ya. Di not 5 kita lihat tidak mungkin kita akan menggunakan baris 2 kolom 3, maka dia bentuknya merah di sini. Nah, yang merah-merah ini semua adalah bound, nggak usah lagi dilanjut karena itu menjadi batas. Kalau kita telusuri lebih lanjut, maka kita akan menemukan ya, semua yang hitam kita bisa lanjut, yang merah tidak boleh lanjut. Kita akan menemukan hingga pada layer ya ketiga, keempat ya, layer keempat yang terakhir. Jadi layer pertama, layer kedua, layer ketiga, layer keempat ya, di lapis keempat. Nah, di lapis keempat kita akan lihat tersisa sedikit kemungkinan yang ada. Jadi di not 31 dan not 32 yang memungkinkan kita memiliki posisi N queen, di mana N adalah 4. Jadi ada 4 buah ratu catur pada 4 kali 4 papan permainan, di mana posisinya adalah di baris 1 kolom 2, kemudian catur ratu kedua di baris kedua kolom 4, dan catur ketiga, ratu ketiga di posisi baris ketiga kolom 1, dan ratu keempat di baris keempat kolom 3. Sementara kemungkinan yang satunya adalah di baris 1 kolom ketiga, ratu keduanya di baris kedua kolom 1, ratu ketiganya di baris 3 kolom 4, dan ratu keempatnya di baris 4 kolom 2. Nah, itulah cara dia menemukan solusi untuk N queen checker ya. Di sini contoh yang lain lagi, kita lihat pada minimum spanning tree. Sekali lagi, minimum spanning tree ini salah satu juga masalah klasik yang sering digunakan untuk mempelajari algoritma. Nah, ada beberapa cara penyelesaian, tapi dalam hal ini sekali lagi kita bahas dari sudut pandang penyelesaian dengan strategi branch and bound. Di sini kita lihat ya, ada 4 simpul A, B, C, dan D, di mana kita akan membuat rentangan ya dengan nilai yang terkecil ya, dari titik A sebagai home ke titik lainnya ya, mengunjungi semua titik tepat satu kali. Di sini kalau kita lihat ya, kalau kita hitung bobot secara complete graph ya, kita bisa lihat untuk X pada simpul A ya, sisi minimumnya itu adalah 5 dan 10. Ya, kita lihat di sini sebelumnya ya. Untuk X simpul B-nya sendiri ya,
sisi minimumnya itu adalah 8 dan 9. Untuk simpul C-nya sendiri, itu sisi minimumnya itu 5 dan 8. Sementara untuk X simpul D-nya, ya, ada 9, 10, dan 15. Sisi minimumnya itu adalah 9 dan 10. Di sini kalau kita gunakan ya complete graph, itu kita akan menemukan lower bound untuk keseluruhan ya dari graf tersebut adalah dari setengah ya ditambahkan dengan 5 tambah 10 ya dari bobot minimumnya tadi ya untuk sisi minimum A ditambah dengan 8 tambah 9 untuk sisi minimum B-nya ditambah 5 dan 8 untuk sisi minimum simpul C-nya ditambah 9 dan 10 untuk sisi minimum simpul D-nya. Dan kita akan menemukan nilai 32. Nah, ketika kita menyelesaikan ya secara satu persatu dengan strategi branch and bound, di sini kita akan melihat bahwa state solution-nya yang kita buat dalam bentuk tree, ya, kita mengetahui semua kemungkinan yang bisa ada. Ya, dalam hal ini kita mulai ya dari posisi A. Jadi node 1 itu A karena home ya sebagai titik awalnya. Kalau dia ke node 2 yaitu ke B. Kalau dia ke node 3 yaitu ke C. Kalau dia ke 4 itu node D ya. Node 4 itu untuk ruas D. Nah, sini kita akan kemudian menghitung ulang lagi ya untuk node 2, node 3 dan node 4. Nah, di sini kalau kita hitung ya untuk simpul A-nya tadi ya X-nya kita temukan lagi nilai minimumnya adalah 12 dan 5. Yang simpul B-nya tadi ya kita sudah menemukan lagi 12 dan 8. Simpul C-nya 5 dan 8 dan simpul D-nya 9 dan 10. Ya. Dari sini sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Kita akan menemukan untuk lower bound-nya sendiri 34,5. Jadi setengah tambah 12 tambah 5 tambah 12 tambah 8 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Ya. Nah, pada simpul berikutnya ya dari simpul ketiga ya dari A ke C ya, kita hitung ulang lagi ya X simpul A-nya kita menemukan 5 dan 10 ya, H untuk simpul B-nya kita menemukan 8 dan 9 dan untuk simpul C-nya kita temukan sama ya 5 dan 8, simpul D-nya 9 dan 10. Nah, untuk simpul ketiga ini kita akan menemukan ya lower bound-nya adalah 32. Jadi lihat tadi ya simpul 2 itu lebih tinggi. Untuk A dan D ya node 4 itu kita hitung lagi ya. Simpul A-nya 5 dan 10, simpul B-nya 8 dan 9, simpul C-nya sendiri 5 dan 8, simpul D-nya 9 dan 10. Ya. Untuk lower bound-nya kita akan menemukan nilai 32. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan nilai untuk node 2, 3, dan 4. Di mana yang kita lihat tadi ya pertemuan kita sebelumnya node 2 itu lebih tinggi ya 34,5. Dengan demikian kita akan mengambil yang terendah ya C3 dan C4 ya node 3 dan node 4. Di sini kita akan menggunakan kemungkinan yang bisa ditempuh ya
karena not 3 itu dari C, maka pilihan berikutnya adalah untuk B dan D. Nanti kita hitung ulang lagi. Ya. B-nya itu ke not 5, D-nya itu ke not 6. Berapa untuk not 5-nya dan berapa untuk not 6-nya. Nah, di sini kita hitung ya. Lower cost untuk simple not 5 dan not 6 kita akan dapat not 5-nya 32, not 6-nya lebih tinggi ya, 38. Sama juga dengan untuk C4 ya, sama seperti itu. Kalau kita lihat di not 5 dan not 6, not 5 ini lebih minimum dibandingkan not 6. Jadi not 6 kita tidak proses lagi. Itu yang menjadi batasan ya, boundnya dia lebih tinggi. Nah, di not 5 yang tersisa itu cuma 1. Ya. Karena C sudah didapatkan di not 3, B sudah didapatkan di not 5, sehingga kita tinggal menjalani yang D di not 7. Kita nanti hitung. Ya. Demikian juga yang di not sebelahnya ya, di not 4, karena dia sama-sama 32, kita akan cari ya. Yang pada akhirnya kita akan menemukan ya, ada 2 jalur dengan nilai yang sama rendahnya ya. Di mana kita akan menemukan jalur not 1 ke not 3, not 5 dan not 7, yaitu C, B, dan D. Dari A ke C, ke B, ke D. Atau not 1, 4, 8, 10. Dari A ke D, ke B, dan ke C. Oke, terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jadi kesimpulannya, masalah-masalah klasik dunia algoritma itu bisa diselesaikan dengan beberapa cara, berbagai cara. Nah, dari cara-cara penyelesaiannya itu, kita harus bisa pahami strategi apa yang digunakan. Jadi salah satu contohnya di AND Queen Checker tadi, itu bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Dan hal ini dicontohkan yang menggunakan strategi branch and bound. Bisa juga diselesaikan dengan menggunakan strategi backtracking. Boleh, ya, seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada video berikutnya.